Indonesia punya penyehatan tradisional yang autentik asli Indonesia, yaitu adalah jamu. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda. Persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih saya Asasi dan tentunya ada samping saya ini ada Dr. Yanti kembali hadir kembali di segmen yang kedua. Nah, untuk ayah bunda mungkin harus wajib banget ya dok ya nonton segmen yang satu ya. Jadi supaya bisa mendapatkan insight nih. Tadi kita udah ngobrol apa aja, aku spill dikit deh. Tadi kita di segmen satu tuh kita membahas seputar herbal yang aman untuk anak. Jadi kira-kira apa sih fungsi herbal itu untuk imunitas, khususnya juga ada fungsi herbal untuk kecerdasan anak. Nah, untuk spesifiknya dan kalau ayah bunda mau tahu nih tentang tipsnya dari Dr. Yanti seputar tips memilih herbal yang aman untuk anak, nah bunda harus wajib nonton segmen 1 yang bisa bunda klik di description box di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah selanjutnya nih dok, kita kan tadi kita udah spill bahwa kita ngebahas seputar herbal aman untuk anak dan ternyata aku amazed bahwa banyak banget ternyata pengaruhnya juga dan diperbolehkan juga nih untuk anak. Seluar gitu. biasa itu. Seluar biasa itu yang tadi dokter tuh udah ngebahas bahwa kalau misalnya ada suatu penyakit tuh pasti ada obatnya. Mau apapun itu ya dok ya, pasti ada jalannya dan bisa disembuhkan seperti itu. Nah kalau misalnya nih tadi kita udah ngebahas bukan terapi herbal sih, untuk segmen ini kita akan ngebahas terapi herbal gitu kan. Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih untuk ayah bunda yang lagi nonton, apa sih sebenarnya terapi herbal? Karena sebenarnya saya tuh menemukan kalimat ini tuh di Google gitu kan. Ternyata banyak terapi herbal. Nah mungkin ada kepo juga nih keluarga yang di rumah, apa sih manfaatnya terapi herbal itu untuk keluarga? Oke, ayah bunda. Mungkin ayah bunda juga pernah mendengar yang namanya fitoterapi. Ya, fitoterapi, fito itu tumbuhan, terapi adalah pengobatan ya. Jadi fitoterapi itu adalah cara pengobatan dengan menggunakan tumbuhan atau bahan alam. Bahan alami, karena bahan alam itu nggak cuma tumbuhan ternyata kan, ada dari hewan, ya. Kemudian ada juga dari mineral, dari hewan contohnya ikan, ada ikan sidat, ya kan, kemudian juga ikan gabus yang biasa digunakan orang-orang untuk meningkatkan albumin, protein, ya kan. Nah, itu adalah salah satu bahan alam. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang fitoterapi atau pengobatan dengan tumbuhan, nah, itu ternyata sudah banyak dipelajari. Saya pun di ilmu herbal medik, salah satunya adalah mempelajari fitoterapi. Itu ada bukunya khusus, gitu. Jadi, awal-awal dulu saya belajar herbal medik sampai ditanya nih oleh adik saya juga kebetulan dokter ya. Beliau itu sekarang lagi ngambil spesialis penyakit dalam pula. Artinya ini metode pengobatan barat atau konvensional itu sulit mencerna. Gitu ya. Malahan ya. Obat pakai rumput-rumputan gitu. Jadi sempat kenapa sih gitu kan mengambil ilmu ini untuk dipelajari gitu. Seolah-olah saya itu seperti dukun. Dokter dukun gitu kan. Aduh itu hambatannya, tantangannya. Padahal saya ketahui bahwa fitoterapi ini ke depannya ini akan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Apalagi Indonesia itu ya potensi tumbuhannya, hutannya yang dimana di situ di dalam hutan ada berapa ribu jenis tumbuhan, ya kan? Dan Indonesia merupakan negara yang kaya dengan hutan, ya kan? Dan itu salah satu potensi hutan terbesar di dunia lah ya, selain Brazil. Nah, itu adalah kekayaan kita loh. Dan fitoterapi ini sudah banyak penelitiannya, sudah banyak dikaji. Kenapa bisa sebagai jalan pengobatan? Ya betul. Nah, saya mau sampaikan di sini kepada ayah bunda, kenapa sih tumbuhan itu bisa dijadikan obat? Ternyata di dalam tumbuhan itu ada yang namanya fitokimianya. Fitokimia adalah zat kimia dari tumbuhan. Fito itu tumbuhan ya. Jadi apa saja dan dari mana sih awalnya atau datangnya si fitokimia tadi ya. Jadi ayah bunda mungkin pernah belajar yang namanya metabolisme tumbuhan. Metabolisme tumbuhan itu ada primer dan sekunder. Itu di pelajaran biologi kita waktu SD ya. Nah,
fitokimia itu dihasilkan dari metabolisme sekunder. Metabolisme primer menghasilkan senyawa seperti karbohidrat, protein, itu gunanya untuk tumbuhan tumbuh dan berkembang, menghasilkan daun, menghasilkan biji, ya kan, menghasilkan bunga. Nah, ketika tumbuhan itu menghasilkan metabolisme sekunder, dia bisa menghasilkan yang namanya bioaktif yang ternyata setelah diteliti itu berkhasiat loh untuk manusia. Itu keistimewaan tumbuhan, salah satu ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Di antaranya apa sih metabolisme sekunder itu? Ada yang namanya senyawa flavonoid, ada yang namanya senyawa alkaloid, termasuk acetic acid yang terdapat pada si Centella asiatica tadi, pegagan, termasuk kurkumin yang terdapat pada temulawak. Itu adalah bioaktif yang terdapat pada tumbuhan hasil dari metabolisme sekunder. Itulah kenapa sekarang digunakan sebagai terapi pengobatan dari tumbuhan. Jadi masuk akal kan? Masuk. Gimana, masuk akal nggak? Bukan dianggap dukun lagi ya dok ya? Iya, saya tuh awal-awal juga sempat down ya. Dokter kok belajar herbal? Udah mau jadi dukun. Iya benar. Karena kan ya pengobatan herbal itu agak mengarah ke situ sih. Sampai sekarang masih ada dokter yang julid sih. Karena mungkin dia nggak membuka mindset. Betul. Dan alhamdulillah saya betul lega tadi pagi membaca berita istilahnya dunia sudah mengakui bahwa penyihatan tradisional yang termasuk di dalamnya adalah herbal ini merupakan sebuah potensi yang bisa menyehatkan masyarakat dunia. Karena buktinya saat pandemi kemarin. Betul. Nah, jadi pencetusnya gara-gara salah satunya dari pandemi itu. Diakui dari kemarin pandemi. Baru dikaji sekarang. Gitu. Dan Kak Asa sih harus tahu bahwa Indonesia punya penyihatan tradisional yang autentik asli Indonesia, yaitu adalah jamu. Ya, ayah bunda harus tahu ya singkatan dari jamu itu apa. Jamu itu berasal dari dua suku kata, ya bahasa Jawa, yaitu jampi lan usodo. Jampi artinya adalah doa, usodo adalah pengobatan. Jadi pengobatan yang serta doa, itu filosofi jamu. Ya. Nah, dari situ kita berangkat bahwa ternyata orang Indonesia dari dulu itu menggunakan fitoterapi ini, gitu ya, menggunakan terapi dari tumbuh-tumbuhan, kemudian disertai dengan doa. Jampi-jampi itu lebih identik ya, doa ya istilahnya. Saya pun jadi memberikan misalkan ramuan ke masyarakat gitu ya di pedalaman-pedalaman, saya selalu menekankan, Bu, saya memberikan ramuan ini bismillah ya, ini sebagai jalan kesembuhan yang menyembuhkan tetap Allah, ya kan? Betul. Ibu yang penting bismillah berdoa, yakin kalau apa yang diciptakannya itu adalah penolong buat kita, gitu. Jadi filosofinya ya, ternyata jampi-jampi. Justru saya baru tahu loh dok, itu singkatan untuk kepanjangan jamu itu seperti itu. Nah, tadi kan dokter udah notice nih perihal pengobatan herbal gitu kan. Nah, mau tahu nih seperti apa sih sebenarnya mekanisme herbal itu untuk penyembuhan tadi ataupun pengobatan berbagai penyakit nih? Nah, ini istimewa juga. Karena kalau kita belajar mengenai zat aktif senyawa obat konvensional, saya biasanya belajarnya gini, ini mekanismenya ini satu jalur aja. Tapi ketika belajar fitoterapi, ya, belajar mekanisme tumbuhan obat, itu berbagai macam mekanisme. Jadi nggak bisa sama pola pikirnya kalau yang nggak belajar herbal. Jadi jangan heran ya Kak Asasi kalau misalkan mendengar kok temulawak ini hasilnya sebagai meningkatkan nafsu makan. Ya, tadi biasanya terus kemudian juga anti kanker. Seolah-olah kita tuh mengada-ngada gitu. Karena jadi banyak banget jadi ya banyak bisa banget, multifungsi ya. Terus kemudian juga itu yang kadang orang tuh ini kayaknya berlebihan deh gitu kan. Masa obat ini pakai ini juga, obat ini pakai ini juga. Ini yang saya edukasikan ke masyarakat bahwa ternyata herbal ini memiliki senyawa ya kompleks. Tidak hanya memiliki zat aktif. Kalaupun dia memiliki satu zat aktif itu sudah yang melalui proses isolasi. Yang di mana diambil satu zat tersebut kemudian dikembangkan, dikuatkan sehingga hasilnya seperti obat-obat konvensional. Dan itu sudah banyak. Dan banyak obat-obat yang digunakan untuk obat bius maupun obat yang untuk penggunaan misalkan anti kanker itu diambil dari zat aktifnya, diisolasi kemudian digunakan sebagai obat yang sudah jadinya obat konvensional biasa. Padahal berasal dari bahan alami juga ya. Gitu. Bedanya
yang obat tradisional ini dia masih memiliki senyawa yang kompleks. Jadi di dalam tumbuhan itu nggak cuma satu. Ada kurkuminnya, ya. Terus kemudian ada flavonoid yang lain, ada antioksidan yang lain, sehingga itu saling mendukung. Efeknya itu bersinergis. Gitu. Itu luar biasanya. Terus cara kerjanya gimana, Dok? Nah, karena memiliki zat aktif yang multi entity juga, jadi jalur masuknya itu dari berbagai macam reseptor. Gitu. Kalau misalkan kita makan obat anti nyeri, otomatis hanya reseptor nyerinya aja yang serang. Satu, karena memiliki zat aktif itu, misalkan asam mefenamat, ya kan? Tapi ternyata kurkumin itu multi reseptor. Dia sebagai anti nyeri yang kuat juga. Dia sebagai anti peradangan juga. Jadi nggak cuma sebagai anti nyeri, tetapi untuk memperbaiki hasil dari mekanisme peradangan. Ingat ya tadi, peradangan itu adalah alarm tubuh kita yang menunjukkan bahwa tubuh kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Peradangan itu sendiri bisa lokal maupun bisa bersifat umum. Kalau lokal kita bisa lihat nih, ada jerawat di saya, ada bengkak ya. Kemudian saya juga terasa nyeri gitu ya. Nah, itu adalah peradangan tapi lokal. Ada rasa hangat juga gitu. Nah, kalau yang sifatnya umum, mungkin ayah bunda bisa memperhatikan ketika anak demam. Demam itu adalah reaksi peradangan di dalam tubuh. Kelihatannya mungkin, badan kayaknya kulit anak jadinya agak merah ya, gitu ya. Terus suhunya meningkat. Nah, itu adalah tanda peradangan. Berarti ada sesuatu yang sudah menyerang tubuh Ananda sehingga menimbulkan respon itu. Jadi sebenarnya bukan masalah kita, kan paniknya karena demam. Iya, betul. Padahal itu adalah sebuah reaksi yang perlu kita atasi. Nah, salah satu mekanisme cara herbal adalah mengatasi peradangan di dalam tubuh kita. Dia menekan mediator peradangan. Nah, itu luar biasanya. Jadi, kan ketika tubuh kita diserang oleh zat asing, kemudian kita merespon. Tubuh kita merespon, dia mengeluarkan tentara-tentara termasuk mediator peradangan itu. Ada leukosit, ya, terus menimbulkan prostaglandin dan sebagainya sehingga timbullah demam. Nah, oleh herbal itu ditekan, bukan untuk dihilangkan karena memang itu naturalnya harus ada. Tapi untuk mengurangi respon tubuh kita sehingga tidak mengakibatkan demamnya semakin tinggi. Itu salah satu. Itu baru kita bicara sebagai anti peradangan. Kemudian juga antioksidan. Nah, ini yang luar biasa. Itu seperti tameng kita. Karena kita tidak pernah tahu kita itu diserang oleh musuhnya sekuat apa, virusnya sekuat apa, apalagi sekarang dengan berbagai macam jenis bermutasi dan sebagainya. Nah, seperti kita ibarat investasi pada tubuh kita. Antioksidan itu seolah-olah kayak tersier lah, kebutuhan tersier. Tapi ternyata itu kita jadikan primer, insya Allah kita merupakan ikhtiar buat tetap bisa sehat. Gitu. Jadi kayak pelindungnya tubuh kita. Bayangkan yang namanya radikal bebas, ya itu tuh dari mana-mana, termasuk dari polusi udara, kehirup ya, yang kita lihat aja, ternyata jadi sesak nafas, ternyata jadi iritasi ke kulit, ya, yang nggak kelihatan itu lebih banyak, agak lebih bahaya ya, gitu, mungkin karena kan nggak kasat mata, contohnya, tiba-tiba tumbuh jadi sel kanker, itu bisa menyerang, nggak kenal umur, anak-anak, dewasa, remaja, ya. Bahkan lansia pun bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Karena radikal bebas itu, dia kan yang namanya sel yang bebas ya. Ketika dia berikatan dengan sel yang pemicu, ada genetik dan segala macam, ada masalah gaya hidup juga. Nah, itu akan mudah sekali bermutasi, gitu ya. Sehingga menunjukkan ada pertumbuhan yang abnormal di dalam tubuh kita, itu sebagai antioksidan. Kemudian ada aktivitas sebagai anti nyeri tadi ya, dia menekan mediator inflamasi, sehingga tidak heran kalau misalnya saya menganjurkan buat ayah bunda yang misalkan demam, bisa tuh gunakan bahan-bahan yang mengandung kurkumin, ya, karena kurkumin itu mengurangi tadi anti nyeri, anti demam juga. Gitu. Ya, jadi memang banyak banget nih. Karena tadi ya bahan herbal itu multifungsi ya dok ya. Dan juga untuk imunitas kita, stimulasi daya tahan tubuh. Nah itu sih yang paling penting ya buat ayah bunda nih. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh, dia menstimulasi, memodulasi sel-sel pertahanan tubuh kita. Imunoglobulin, terus kemudian juga makrofag kita untuk
tetap sikap makrofag itu seperti tentaranya kita lah ya. Di dalam sel pertahanan tubuh kita itu ada yang namanya tentara-tentara yang siap melahap si zat asing, entah itu bakteri, virus, jamur yang bisa datang dari mana aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih Dok, tadi kan kita udah ngebahas banyak manfaat herbal ya, pada khususnya untuk anak dan keluarga nih. Kalau misalnya skeptisnya, bukan skeptis sih, pandangan orang itu kan biasanya herbal, mungkin karena kita pakai bahan alami nggak ada efek sampingnya gitu kan. Nah, apakah itu benar Dok gitu kan, akan tidak ada efek samping? Nah, kalau misalnya ada efek samping itu seperti apa sih kira-kira yang biasanya muncul? Jadi gini ya Bapak Ibu, tadi juga untuk proses mekanisme karena kan itu multi entity dan herbal itu mekanisme kerjanya berbeda dengan obat konvensional yang langsung ke titik itu. Kalau dia lebih kayak menyeimbangkan tubuh kita. Jadi dia betulkan dulu yang radang, jadi dia berikan anti peradangan, terus kemudian ketika ada radikal bebas dia serang, kayak gitu ya. Nah, lebih ke homeostasis tubuh kita, keseimbangan tubuh kita gitu. Jadi nggak bisa yang langsung ke zat aktifnya, langsung ke situ, sehingga gitu ya beda dong dengan ketika kita minum obat anti nyeri pas saat kita nyeri, atau misalkan obat demam pas saat kita demam gitu ya, langsung cespleng gitu, itu bedanya ya. Karena itu tadi reseptornya tidak langsung ke situ, kecuali memang yang sudah diisolasi tadi. Itu jatuhnya jadinya obat konvensional juga gitu ya. Terus kemudian apakah tidak ada efek samping? Biasanya orang-orang yang pro ke herbal itu selalu yaitu tadi ya mengkultuskan atau mengkelompokkan bahwa obat herbal ini paling unggul, obat kimia ini yang nggak boleh gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Yang penting ada ilmunya harus dikuasai ya, karena yang namanya obat tetap aja penggunaannya harus tepat, cara penggunaannya harus tepat ya, reaksinya juga harus diketahui seperti apa. Ya, termasuk juga herbal-herbal yang buat anak-anak nih. Mana yang aman, mana yang tidak, itu harus diketahui. Jadi ayah bunda, apakah ada efek sampingnya? Ya, ada kalau tidak digunakan secara tepat sesuai dengan dosis dan peruntukannya. Gitu. Tapi secara umum ketika menggunakan bahan herbal ini sesuai dengan aturan, takaran yang tadi ya, step-stepnya gunakan bahan yang kita mau, misalnya zat aktifnya apa, kemudian ada izin edarnya, ada sertifikat halal MUI-nya, itu salah satu step-step yang bisa mengeliminasi hal-hal yang kita resahkan gitu ya dalam menggunakan herbal gitu. Jadi misalkan ada efek sampingnya apa ya, jarang sih terjadi kalau misalkan sudah mengikuti langkah-langkahnya gitu, kecuali misalkan ayah bunda menggunakan herbal untuk anak itu, dia salah satunya menjadikan anak itu misalkan jadinya kok mencret, misalkan pakai ada herbal namanya lidah buaya kan, dia untuk melancarkan buang air besar, misalkan dia gunakan itu terus kemudian kok mencret, ya itu kan nggak tahu kalau penggunaannya bisa untuk itu, bisa melancarkan buang air besar. Mungkin ada khasiat lain yang tidak ketahui, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa herbal itu multifungsi, satu tumbuhan, satu obat itu bisa untuk berdampak yang lain. Nah, saya juga pernah sih Dok, mungkin ini juga ya Bunda juga pernah dengar dan sering ditanyakan juga di Hala Bunda ini perihal detoksifikasi. Sebenarnya kan kayak tadi kan kita menangkal radikal bebas, apakah mungkin detoksifikasi itu sebagai mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, dan apakah memang herbal itu biasa seperti itu Dok? Jadi itu biasanya istilah detoksifikasi digunakan untuk pengobatan alternatif atau pengobatan herbal ya, untuk menunjukkan bahwa ada reaksi di situ ya. Nah, reaksi itu sebenarnya ketika herbal itu bekerja ya kan, untuk memperbaiki metabolisme tubuh yang mungkin kalau misalkan kita kenal detoksifikasi hati. Hati itu kan sebetulnya dia itu tempat penyaring apa kita masukkan makanan apa, obat apa, dan itu istilahnya si hati itulah tempat di mana tubuh kita itu terlindungi untuk pertama kali gitu, terhindar dari racun yang didapatkan bahkan dari makanan ya kan, bahkan dari obat gitu, obat yang kita minum. Nah, itu akan pertama kali dilindungi oleh hati kita. Nah, masalahnya kalau misalkan ada hatinya yang sudah
rusak ya, mungkin karena virus, kemudian juga karena metabolisme tubuh yang tidak baik. Nah, biasanya itu akan menimbulkan gejala misalkan jadi BAB-nya sering dan berubah warna sebagainya. juga. Terus kemudian mengeluarkan kotoran yang tidak normal. Nah, kayak gitu. Itu karena pertama kalinya itu di hati. Dan kuncinya ketika kita memiliki masalah kesehatan, sehatkan dulu hatinya. Kadang-kadang kita ya dalam pengobatan gitu langsung ke penyakitnya. Sedangkan yang peran penting itu sebenarnya organ pencernaan kita, diantaranya yang pertama adalah hati. Karena di situ metabolisme lemak ada di situ, ya, melindungi tubuh kita dari racun-racun. Nah, sehingga banyak herbal-herbal yang khasiatnya bisa meningkatkan fungsi hati. Kalau hatinya udah sehat, insya Allah kebantu organ-organ yang lainnya. Itu detoksifikasi hati. Detoksifikasi usus atau pencernaan. Nah, ada herbal-herbal yang dia itu memang fungsinya untuk melancarkan atau membersihkan ya usus dari kotoran-kotoran. Sehingga mungkin nanti ketika minum herbal itu kok BAB-nya jadi lembek, asalkan jangan diare aja. Kalau diare dalam frekuensi yang misalkan 5 kali dalam sehari, atau anak-anak ya sampai dia itu mau kelihatan tanda-tanda dehidrasi, stop ya. Dan gunakan rehidrasi ya, metode rehidrasi yang cepat ya, agar anak tidak lemes dan sebagainya. Kekurangan cairan ya, betul. Jadi mungkin itu disebut detoksifikasi usus, padahal sebetulnya itu untuk membersihkan usus kita tuh dari kotoran-kotoran gitu. Terus kemudian ada detoksifikasi ginjal misalkan. Ginjal itu untuk mengeluarkan, ginjal itu adalah saringan yang terakhir lah ibaratnya ya kan, setelah yang tadi kan kita hati ya kan. Kemudian di ginjal itu juga ada istilahnya dari cairan kita yang semuanya adalah sari-sari, semua yang kita makan, yang kita minum dikeluarkannya adalah lewat ginjal. Nah, disitulah penyaringnya, filternya. Nah, detoksifikasi ginjal itu maksudnya adalah bagaimana si herbal-herbal itu dia fungsinya meningkatkan fungsi ginjal ke asasi, menguatkan fungsinya. Apakah ada, Dok? Sebenarnya saya yakin ada. Tapi mungkin ini untuk metode pengobatan barat, nggak ada ya obat yang bisa menyehatkan gitu ginjal. Kalau sudah rusak ya udah. Tapi kalau saya dengan mekanisme kerja sebagai antioksidan tadi yang memperbaiki sel-sel yang rusak, itu masuk akal. Iya sih. Ya, bahwa kedepannya kita bisa mengembangkan herbal-herbal yang bisa menguatkan fungsi ginjal kita. Gitu, melalui studi-studi ilmiah gitu. Dan herbal itu sangat potensinya luar biasa sebagai antioksidan, memperbaiki dari sel-sel yang rusak juga gitu. Itu merupakan salah satu detoksifikasi juga dari organ ginjal gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Dok kayak masalah detoksifikasi sebenarnya itu berapa lama sih jangka waktunya, ataukah tadi kan dokter bilang jangan sampai mungkin kalau anak ya misalnya 5 kali mohon maaf BAB gitu kan dalam sehari, sehingga akhirnya kan dia dehidrasi gitu. Nah, kira-kira setelah mungkin ada mengonsumsi herbal-herbal tadi, kira-kira berapa lama jangka waktunya, dan mungkin sekalian bagaimana sih orang tua ini agak biar nggak panik gitu kan setelah mengonsumsi herbal. Itu disesuaikan sama kondisinya masing-masing. Karena ini sangat individual ya. Setiap orang punya respon yang berbeda-beda gitu. Jadi ayah bunda harus tetap evaluasi ketika misalkan minum herbal tertentu, lihat efeknya ya. Apakah itu side effect atau hanya efek yang sementara gitu ya, sehingga perlu dilihat. Misalkan kalau ada biduran itu ada tanda alergi. Apa nih dari ingredientnya yang kira-kira bisa memicu adanya biduran? Misalkan anak ataupun orang tersebut sensitif terhadap produk hewan, misalkan sensitif terhadap produk lebah, atau sensitif terhadap produk hewan laut. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi jangan sekonyong-konyong, saya minum herbal, efeknya bakal begini. Tetap harus kita kritis ya, harus kritis, kemudian mau belajar gitu. Dan jangan sampai jadinya menjelek-jelekan, itu dia gitu. Jadi setiap individu tuh unik ke asasi, sangat unik, sehingga kita tidak bisa mengeneralisir. Dan kalau ada efek yang misalkan memberat, jadinya tambah berat, atau misalkan si anak ataupun orang yang mengkonsumsi itu
kok jadinya ada efek yang membuat dia jadi penurunan kualitas hidup atau apa ya, kayak misalkan kok berkelanjutan nih, harus konsultasi gitu. Ini kenapa misalnya. Tapi kalau intinya adalah cara penggunaannya harus tepat. Sih benar, intinya lebih ke situ ya. Jadi walaupun kita tahu itu memang dari bahan alami, kita nggak bisa semena-mena nih pengen cepat sembuh, langsung harusnya. ada cerita ya ibu-ibu. Ini dia saya kasih ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi saking semangatnya dia membuat itu 1 teko. Jadi bikin rebusan 1 teko gitu. Terus dia kelayangan dong, pingsan. Ibu yang nyuruh ibu minum sendiri itu 1 teko siapa? Saya cuma nyuruh 3 kali 1 gelas sehari. Itu soalnya kan ini bagus katanya. Terlalu bersemangat sepertinya. Karena apa? Banyak herbal yang dia itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, sehingga kalau misalkan berlebihan, salah satunya nih seledri nih misalkan ya. Seledri itu kan kita gunakan biasanya untuk sop. Ya, masakan. Nah, anak-anak juga suka ya sop. Selain memang dia punya flavonoid antibakteri, nah ternyata dia kalau dikonsumsi orang yang hipertensi bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, kalau misalkan kita sengajain ngejus seledri 1 ikat atau 1 ons, terus kita minum langsung glekek gitu. Ya, nanti akan terjadi penurunan yang signifikan. Jadi kalau misalkan mau turun tensi ya pelan-pelan. Jangan langsung. Bahaya juga. Mungkin cukup 7 gram atau misalkan ya 1 ikat itu ya 7 batang. Terus kita rebus, kita minum airnya kayak itu, atau kita jus blender juga nggak apa-apa. Tapi jangan saking semangatnya langsung semuanya aja tadi biasa gitu. Semuanya di jus langsung kelingan kan, apa namanya, karena ya itu tadi kita pikirkan namanya herbal itu kan pasti dari bahan alami ya. Kita mikir mungkin tidak ada efek sampingnya juga gitu gitu dok. Nah kalau misalnya nih tadi ya kita kan mungkin menemukan jarang ya efek samping untuk herbal, konsumsi herbal khususnya mungkin untuk anak. Tapi kalau aku pengen nanya dari dokter Yanti sendiri, pernah menemukan nggak sih efek samping dari herbal itu sendiri yang akhirnya berdampak jangka panjang nih dok? Ya, biasanya kalau jangka panjang tuh kenapa ya? Ada kerusakan organ atau bagaimana? Ya kayak gitu sih sayanya, karena saya selalu memberikan edukasi herbal-herbal yang sudah teruji secara saintifik ya. Kemudian ada jurnalnya, terus ada bukti kalaupun misalkan di situ dia gunakan herbal-herbal ini baru bukti empiris, artinya adalah digunakan secara turun-temurun, harus digunakannya sudah lebih dari 7 generasi, seperti halnya temulawak, kunyit. Nah itu kan orang-orang nenek moyang kita itu biasa seperti itu setiap hari pun, jahe ya. Nah yang seperti itu yang saya edukasikan, sehingga saya jarang sekali menemukan dok saya konsumsi ini kenapa begini gitu, apalagi efeknya jangka panjang itu jarang sih, cuman karena penggunaan yang kurang tepat aja. Misalkan nih jahe, sebenarnya jahe bagus untuk anti mual ya, baik itu untuk anak-anak, itu sudah dibuktikan juga ke anak-anak gitu ya, bisa mengurangi mabuk pada saat perjalanan. Jadi anak-anak daripada dikasih minum obat apa gitu, minumin aja air jahe gitu, itu bisa mengurangi munculnya mual pada saat perjalanan gitu, ataupun pas anak mengeluh mual muntah, nah itu bisa dibantu juga dengan jahe. Nah cuman kadang ada orang yang sensitif di organ pencernaannya, punya sakit mah ya, kemudian diminumkan jahe pada saat perut kosong, itu akan menimbulkan panas sehingga lambungnya nggak kuat, akhirnya bilang, oh duh saya nggak cocok nih minum jahe. Padahal untuk yang punya riwayat sakit lambung, usahakan minum herbal apapun pada saat kondisi sedang terisi makanan. Gitu, jadi harus tetap memperhatikan penggunaannya tadi sih herbal. Benar sih, aku setuju banget sih dok. Mungkin karena terlalu bersemangat tadi kan, jadinya malah menimbulkan efek yang baik. Tapi kalau misalnya dok mungkin dari ayah bunda nih, dokter bisa memberitahu sedikit lah bagaimana sih misalnya kita bisa membedakan ya antara ini efek samping atau detoksifikasi yang sebenarnya baik gitu kan untuk mengeluarkan tadi ya racun-racun ataupun hal yang nggak baik di dalam tubuh kita, tapi apakah itu kita bisa lihat efek samping negatif gitu kan, kayaknya ini nggak bagus nih misalnya gitu, biar langsung orang tua bisa langsung ngeh gitu. Penting ya untuk mengetahui apakah ini side effect ataukah tadi sebagai adaptasi ya, adaptasi tubuh kita. Kita lihat, harus evaluasi.
Terus kemudian lihat tanda dan gejalanya. Ya. Kalau ternyata itu membuat, misalkan ini alergi, jadinya alergi gitu ya. Biasanya kebanyakan respon utama adalah alergi. Alergi ditandai dengan ruam di kulit, bentol-bentol. Nah, coba stop dulu penggunaannya, terus kemudian lihat. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu, Ayah Bunda akan tahu apakah itu efek dari penggunaan herbal itu atau dari efek yang lain. Gitu ya. Terus kemudian apabila kita bisa atasi dengan misalkan memubuhkan anti gatal, kemudian anti alergi, baik gitu kan. Terus kemudian kita coba lagi dan ternyata enggak terjadi, ya mungkin itu hanya adaptasi aja, terus detoksifikasi tubuh. Atau misalkan sementara kok BAB-nya jadi lembek gitu ya, biasanya normal, tapi tidak mengganggu, tidak jadi diare, tidak murus-murus, nggak apa, mungkin itu detoksifikasi dari organ pencernaan kita aja, karena ada beberapa senyawa dari bahan herbal ini yang mengaktifkan enzim-enzim pencernaan. Nah, di situ akan membantu proses detoksifikasi pada organ pencernaan di usus. Gitu. Nah, sejauh itu tidak menimbulkan keresahan di tubuh kita, gitu, bahkan di diri kita sendiri, ya tetap lanjutkan. Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah, gangguan, sampai nggak bisa beraktivitas, hati-hati, jangan, mungkin itu efek samping, ya. Terus yang banyak juga sih herbal-herbal yang dia juga selain khasiatnya sebagai antioksidan, anti radang, dia juga menurunkan tensi, menurunkan gula darah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi memang harus kita lebih aware ya dok ya, mau apapun itu yang buat penyakit, pengobatan dan pencegahan itu kita harus lebih harus ada ilmunya insya Allah. Contohnya gini Kak, kelor ya, kita tahu kelor itu berkhasiat ya. Kelor itu sangat saya senang sekali sama khasiatnya ya. Saya senangi sekali. Cuman saya tuh nggak bisa minum kelor banyak-banyak atau sering-sering karena ternyata saya kan punya hipotensi. Artinya mudah sekali tensi saya rendah sekali gitu ya, di bawah 90. Sehingga ternyata kelor itu selain memiliki antioksidan tinggi, nutrisinya tinggi ya, untuk saya sensitif. Saya sensitif ketika minum kelor, tensi saya sedikit turun. Jadi agak kelayangan. Jadi mungkin hanya sedikit saja minumnya, saya jadi bisa mewaspadai gitu. Betul. Nah, itu. Jadi ditelatenin aja kenapa kita lihat efeknya ke tubuh kita, karena setiap individu itu berbeda dan unik. Betul, nah itu dia ya Ayah Bunda ya, tadi kita udah share banyak banget nih sama Dokter Yanti perihal bagaimana herbal itu bisa mendetoksifikasi tubuh, dan aku setuju banget nih dengan Dokter Yanti bahwa tadi kita bisa melihat efek mana sih yang memang herbal itu menjadi side effect untuk jangka panjang, mana yang herbal itu memang sebenarnya hanya reaksi adaptif. Betul, reaksi adaptif dari tubuh. Jadi pokoknya Bunda ataupun Ayah yang mau memberikan herbal ataupun suplemen herbal untuk anak perlu evaluasi lagi nih kira-kira reaksi anak itu seperti apa, dan tapi jangan panik juga ya dok ya, jangan panik langsung skeptis nih dengan herbalnya. Mungkin itu tadi hanya sebagai reaksi adaptasi dari tubuh. Jangan lupa konsultasikan kalau perlu. Betul, yang paling penting itu kan tadi bilang konsultasikan dengan dokter ataupun yang ahli ya Ayah Bunda ya. Oke, ternyata segmen 2 kita sudah selesai. Dokter ya, tidak terasa ya kita ngobrol banyak banget dari ilmunya dokter juga, banyak banget insight yang saya berikan bahwa berkecimpung dengan dunia herbal ini ternyata sudah diakui juga ya tadi ya dengan di dunia. Jadi untuk Ayah Bunda juga jangan khawatir gitu kan, sudah ada pembuktiannya juga nih. Oke Bunda ataupun Ayah, kita sudah di penghujung segmen kedua. Sekali lagi terima kasih Dokter Yanti. Kita sudah sharing-sharing ya tadi ya Ayah Bunda. Semoga bisa bermanfaat juga ya untuk Ayah Bunda, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk membahas herbal-herbal juga nih. Amin. Nah, untuk Ayah Bunda juga terima kasih udah nonton segmen kedua ini sampai selesai, dan tentunya ilmu yang kita berikan ini tadi jangan hanya ditonton aja tapi juga bisa diterapkan, diimplementasikan juga untuk si kecil tentunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lain ataupun ke keluarga lain agar keluarga Indonesia pun mendapatkan informasi, edukasi, dan inspiratif yang tentunya bermanfaat untuk keluarga Indonesia. Saya Asasi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.